Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alvin Natur Rohmah dari Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam. Dalam video ini saya akan membahas tentang majaz akli dan majaz isti'arah yang diampu oleh Ustadzah Siti Zulaikha MPD. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas 4 poin, yaitu pengertian majaz akli, pembagian majaz akli, pengertian majaz isti'arah, dan pembagian majaz isti'arah. Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian majaz akli. Al-majazu al-aqli huwa isnadul fi'li au fi ma'nahi ila ghairi ma huwa lahu la ilaqatin ma'a ila qarinatin mani'atin min iradatil isnadi al-haqiqi. Menurut Ali Jarim, majaz akli adalah penyandaran fi'il atau kata yang menyerupainya kepada tempat penyandaran yang tidak sebenarnya, karena adanya hubungan dan disertai qarinah yang menghalangi dipahaminya sebagai penyandaran yang hakiki. Pembahasan berikutnya adalah pembagian majaz akli. Majaz akli dibagi menjadi 6, yakni penyandaran kepada sebab fi'il atau yang disebut dengan sababiyah, dan yang kedua adalah penyandaran waktu fi'il yang disebut zamaniyah, yang ketiga adalah penyandaran tempat fi'il atau makaniyah, yang keempat penyandaran masdarnya yaitu masdariyah, dan yang kelima penyandaran isim mabni fa'il kepada maf'ulnya atau fa'iliyah, dan yang terakhir adalah penyandaran isim mabni maf'ul kepada fa'ilnya yaitu maf'uliyah. Kita ulas tentang pembagian majaz akli yang ada 6 tersebut beserta contohnya. Yang pertama adalah penyandaran kepada sebab fi'il yang disebut dengan sababiyah. Contohnya, yaqtaliku amirun al-jazima. Pemimpin itu menangkap penjahat. Yang disebut sababiyah itu amirun. Yang mengerjakan itu bukan amirnya, tapi yang mengerjakan atau yang menangkap itu adalah al-jundi, yaitu prajuritnya, bukan amirnya. Jadi amir penyebab penangkapan penjahat tersebut. Pembagian yang kedua adalah penyandaran waktu fi'il atau zamaniyah. Naharu Ibrahimi darisun wa lailuhu naimun. Ibrahim belajar di siang hari dan tidur saat malam hari. Yang ketiga adalah penyandaran tempat fi'il atau yang disebut dengan makaniyah. Contohnya, anamu fi ghurfatin qiraatin, yang artinya saya tidur di ruang membaca. Yang dimaksud dengan ruang membaca adalah ruang di mana di dalamnya berisikan orang-orang yang sedang membaca. Pembagian yang keempat yaitu penyandaran masdarnya, yaitu kepada yang dinamai masdariyah. Contohnya, ya'kulu Sulaimanu al-khubza akalan wahidan. Jadi ya'kulunya itu disandarkan pada akalan. Sulaiman memakan roti dengan sekali makan. Sulaiman memakan roti. Lah, keterangannya itu bagaimana Sulaiman makan roti? Makan rotinya itu sekali makan, langsung dilahap sekali makan. Pembahasan majaz akli yang kelima adalah penyandaran isim mabni fa'il kepada maf'ulnya, yaitu yang disebut dengan fa'iliyah. Contohnya, sara Ahmadu fit tariqi khalisun, yang artinya Ahmad berjalan di jalan yang terang. Kata khalisun artinya adalah menerangi, sedangkan yang dimaksud adalah mukhlisun, yaitu yang diterangi. Di situ Ahmad berjalan di jalan yang diterangi seperti itu, tapi disebutkan isim fa'ilnya yaitu khalisun, yang dimaksudnya adalah mukhlisun, yang diterangi.
Dan pembahasan majaz akli yang terakhir atau yang keenam adalah penyandaran isim mabni maf'ul kepada fa'ilnya atau yang disebut juga dengan maf'uliyah. Contohnya aliyun makhdumun. Ali adalah seorang yang membantu. Yang lafadz makhdumun artinya adalah yang dibantu. Sedangkan yang dimaksud adalah lafadz khadimun yang membantu. Jadi disandarkan pada maf'uliyah, jadi makhdumun, isim mabni maf'ul, sedangkan yang dimaksud adalah khadimun yang mabni fa'il, seperti itu. Pembahasan ketiga adalah majaz isti'arah. Dalam arti bahasa, kata isti'arah berasal dari kata ista'ara yasta'iru isti'aron yang berarti meminjam sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah hiya isti'malul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu li'ilaqatin wal musyabihati bainal ma'nal manqul anhu wal ma'na musta'malu fi ma'a qarinatin sharifatin an iradatal ma'na asli, yaitu menggunakan lafadz yang tidak sesuai dengan penggunaan asalnya karena adanya alaqah musyabahah atau hubungan keserupaan antara makna yang dinukil dengan makna yang digunakan di dalamnya, disertai adanya indikator yang menghalangi dari penggunaan makna asalnya atau makna pertama yang disebutkan. Sebelum membahas tentang pembagian majaz isti'arah, lebih baiknya kita membahas tentang rukun majaz isti'arah. Rukun majaz isti'arah ada 3, yaitu musta'ar minhu, yakni kata yang dipinjam dari lafadz lain atau disebut dengan musabbah bih yang disamai. Yang kedua adalah musta'ar lahu, yaitu kata yang dipinjam untuk lafadz asal yang disebut juga musyabbah yang disamakan. Yang ketiga adalah musta'ar, adalah kata yang dipindahkan. Contohnya ra'aitu asadan fil masjidi. Dalam konteks contoh tersebut, yang musta'ar minhu yaitu lafadz asadan, sedangkan musta'ar lahunya adalah rajulun syuja'un. Dan yang dimaksud dengan musta'ar atau lafadz yang makna yang dipindahkan adalah lafadz syuja'un. Ini adalah pembagian majaz isti'arah dari segi penyebutannya. Dari segi penyebutannya, majaz isti'arah dibagi menjadi 2, yaitu isti'arah tasrihiyah atau musarrahah, dan yang kedua adalah isti'arah makniyah atau yang disebut dengan bil kinayah. Penjelasannya akan kita jelaskan di berikutnya. Yang pertama adalah pembagian isti'arah tasrihiyah atau yang disebut musarrahah. Pengertiannya adalah yakni mengucapkan kalam yang penyebutannya hanya menyebutkan musta'ar minhu atau musabbah bih saja. Contohnya adalah ra'aitul bahra fil madrasati. Saya melihat laut di sekolah. Yang yaitu menyamakan orang yang dermawan dengan laut tanpa disebutkan ciri-cirinya seperti apa. Langsung disebutkan dengan lafadz al-bahra seperti. Pembagian isti'arah yang kedua adalah isti'arah makniyah atau bil kinayah. Pengertiannya adalah yakni kalimat yang musyabbah bihnya dibuang lalu diisyaratkan dengan sesuatu dari salah satu sifatnya, hanya menyebutkan musta'ar lahu atau musyabbah saja. Contohnya adalah nabaha budi fisuqi, budi menggonggong di pasar. Kalau yang di sini tidak disebutkan bahwa seperti anjing, padahal tapi di sini sudah disebutkan ciri khasnya yaitu nabaha, menggonggong. Yang menggonggong itu identik dengan anjing. Jadi tanpa disebutkan bisa dilihat langsung, bisa difahami bahwa itu adalah diserupakan dengan anjing. Sekian dari pembahasan majaz akli dan majaz isti'arah. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi semua pendengar dan khususnya bagi saya pribadi.
Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.